Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekarang? Sudah mulai membaik belum? Semoga semakin kesini kondisi teman-teman sudah semakin membaik ya harapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tetap semangat, yakin untuk bisa sembuh teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas terkait masalah mental atau masalah psikologis atau pikiran irasional saya. Apa saja sih yang dirasakan pada saat saya mengalami asam lambung yang pertama kali. Nah, di video-video yang sebelumnya kan saya membahas terkait saya terkena asam lambung itu 2 kali teman-teman, yaitu di asam lambung yang pertama dan kedua. Nah, ini saya menceritakan dulu terkait kondisi psikologi saya pada saat saya terkena asam lambung yang pertama kalinya. Nah, itu apa sih yang saya takutkan atau pikiran irasional apa sih waktu itu ya, waktu kuliah itu. Waktu itu saya terkena asam lambung, yang saya takutkan adalah takut alias takut mati teman-teman. Itu yang paling saya takutkan. Karena apa? Saya berpikir waktu itu saya usia masih 24 tahun, tapi kok penyakit saya kok seperti ini, perasaannya berat banget yang dirasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, gak nyaman banget. Sedangkan saya melihat teman-teman kuliah saya kayaknya mereka sehat-sehat aja deh kayak gitu, dan saya juga masih minim ilmu terkait asam lambung gitu ya, jadi saya nggak paham kalau itu tuh asam lambung. Saya pikir saya tuh punya penyakit yang berbahaya begitu. Jadi sampai saking nggak percayanya kalau itu asam lambung, penyakit yang sebenarnya itu tidak berbahaya atau penyakit yang mematikan, tapi saya sampai cek 3 kali, cek lab teman-teman, cek darah 3 kali untuk cek HP ya, cek kolesterol, asam urat, semuanya saya cek. Alhamdulillah selalu normal teman-teman. Jadi saya itu waktu itu saya sakit selama 8 bulan dan berat badan saya itu turun 8 kilo, dari 48 kilo sampai ke 40. Nah, setiap saya mau timbang berat badan saya itu udah cemas banget teman-teman, cemas nggak karuan. Saya takut dan saya selalu merasa sedih, kenapa sih berat badanku turun lagi, kok aku turun lagi, saya sakit apa, mikirnya mulai yang aneh-aneh lagi, mikirnya mulai itu jangan-jangan sakit parah nih kayak gitu. Jadi intinya takut kayak gitu. Kemudian waktu itu saya kan sering juga itu BAB diare atau dan juga kadang BAB darah gitu teman-teman. Nah itu kadang tuh ini agak unik dan mungkin mohon maaf agak jorok ya. Kadang saya kalau udah BAB gitu saya nggak berani ngelihat wujudnya, tapi saya selalu minta ibu saya untuk, mah tolong liatin dong BAB saya, sampai kayak gitu. Ini ada darahnya enggak, atau diare banget enggak, atau gimana, kok rasanya nggak nyaman, jangan perut saat itu nggak nyaman banget kayak gitu, sampai seperti itu. Dan kalau udah ada darah atau diare, pikiran lagi, cemas lagi. Jadi cemas tuh nggak rampung-rampung teman-teman. Terus habis itu setiap ada berita Olga, zaman dulu itu kan berita boomingnya Olga waktu sakit meningitis itu ya teman-teman ya, waktu sakit parah-parahnya itu, waktu koma itu di TV kan diputar terus tuh, disiarkan terus di berita. Ya ampun, setiap ada berita itu teman-teman saya tuh langsung panik, langsung saya pindah channel, saya nggak mau ngelihat itu, pokoknya nggak mau saya ngelihat itu karena pikiran langsung kacau. Duh, saya besok sampai seperti itu bagaimana, saya nggak bayangin dan lain sebagainya. Pokoknya langsung saya pindah, saya langsung keringet dingin, langsung nggak karuan rasanya. Kemudian istilahnya rasa kekhawatiran yang berlebihan akan segala sesuatu teman-teman. Misalnya nih waktu di kampus ya, saya tetap kuliah, tapi saya tuh kalau jalan misalnya dari ruang kelas ke kamar mandi atau mau kemana itu harus ditemenin teman-teman, padahal jaraknya cuma deket, itu pun harus ditemenin. Saya nggak berani, atau saya mau ke musola, saya mau sholat, pokoknya harus ada temennya. Saya nggak berani sendiri, saya takut.
saya takut pingsan, saya takut nggak kuat jalan jauh dan lain sebagainya. Punya banyak hal pikiran-pikiran yang nggak jelas. Terus sepertinya ya saya juga merasa ada seperti fase depresi teman-teman. Jadi kayak hidup tuh kayak nggak ada minat ngapa-ngapain gitu, tapi mati juga takut gitu. Gimana ya, mati nggak mau hidup tapi juga nggak ada minat gitu. Jadi ya pikiran itu sangat mengganggu sekali teman-teman, dan pada akhirnya saya titik kesembuhan saya ada di pikiran saya yang pertama. Saya yakin saya harus bisa sembuh, jadi saya memulai untuk mengubah pikiran negatif-negatif itu tadi untuk berpikir positif, untuk yakin dan optimis bahwa saya bisa sembuh, bahwa ini asam lambung itu bukanlah penyakit parah dan bukan penyakit yang mematikan. Jadi saya nggak usah takut, saya selalu afirmasi ke diri sendiri, ayo semangat, ayo sembuh, aku pasti bisa, aku pasti sehat. Seperti itu saya sering-sering untuk afirmasi diri. Kemudian pokoknya yakin aja, optimis, karena di Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa semua penyakit ada obatnya kan, seperti itu ya. Jadi kita nggak usah takut yang berlebihan. Tapi di satu sisi saya juga pasrah. Pasrah itu bukan berarti yang pasrah total, yang ya udahlah, malas berobat, malas ikhtiar dan lain sebagainya. Saya tetap ikhtiar, saya tetap berobat ke medis, tetap ke alternatif seperti itu. Tapi saya pasrah dalam artian ya kalau memang dengan ikhtiar saya ini tidak membuahkan hasil, alias memang sudah waktunya Allah panggil kayak gitu ya, saya pasrah kayak gitu. Setidaknya saya melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh lainnya. Yang penting saya menyiapkan bekal untuk akhirat, seperti itu. Waktu itu pikirannya seperti itu. Nah, di saat punya pikiran seperti itu, barulah solusi itu keluar. Allah ngasih jalan keluar teman-teman. Di saat sudah keluar uang berjut-jut, di saat sudah ke dokter sana sini ndak sembuh-sembuh, di saat terapi ini itu ndak sembuh-sembuh, Allah berikan jalan keluar. Apa itu? Yang di video sebelumnya, yaitu adalah gigi impaksi saya yang ternyata membawa pengaruh besar. Saya sakit asam lambung teman-teman, yang bener-bener nggak nyangka. Dan saya mikir, kenapa Allah kasih jawaban atau solusi setelah saya merasakan sakit 8 bulan itu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin itu? Ya Allah, saya dikasih solusinya kayak gitu. Kayak ada rasa seperti itu, tapi saya nggak menyesali ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan dari situ saya juga merubah kepribadian, memperbaiki diri pokoknya teman-teman, memperbaiki semuanya lah, ibadah juga dikuatkan dan lain sebagainya. Dari situ saya juga jadi mengerti hikmah dari penyakit ini. Oh, mungkin Allah sedang menguji kesabaran saya harus latihan untuk bisa mengontrol emosi, harus latihan untuk tidak berburuk sangka sama orang dan lain sebagainya. Jadi ya ambil saja hikmahnya teman-teman, seperti itu. Dan harus belajar berpikir positif, jangan dikit-dikit takut, jangan dikit-dikit dipikir, pokoknya lakuin aja, dan hasil akhir itu biar Allah yang menentukan, seperti itu ya. Yang penting nikmati aja prosesnya. Teman-teman yang sedang berobat pokoknya tetap semangat, lanjutkan pengobatannya, lanjutkan ikhtiarnya, dan jangan lupa diiringi dengan doa, ibadah yang lebih taat lagi sama Allah, seperti itu ya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat ini cepat sembuh. Allah bukakan pintu jalan keluarnya, Allah kasih kesembuhan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk share-nya jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.